Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka dalam menyikapi soal satu Syawal atau satu Ramadan, saya kembali ulangi, yang paling penting kita adalah ngikuti apa yang sudah ditentukan oleh para ulama, para kiai yang memang sudah ahli di bidangnya. Ya, nah itu silahkan. Dan tentunya juga kita, karena kita di pemerintah kita juga di Indonesia ini, pemerintah juga menentukan berdasarkan sedang isbat, ya monggo kita ikuti, yang mau ngikuti itu ya. Ya. Tapi yang paling penting saya ulangi lagi adalah kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai terjadi perpecahan. Jangan sampai terjadi saling memojokkan, saling menyalahkan. Karena semua ini ya, baik yang melakukan berdasarkan ru'yatul hilal maupun yang berdasarkan wujudul hilal, itu sama-sama punya dasar. Yang ru'yatul hilal diantaranya dasarnya adalah hadis Nabi besar Muhammad SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in humma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di dalam hadis itu disampaikan bahwa berpuasalah kamu setelah kamu melihat hilal. Dan berbukalah kamu karena kamu melihat hilal. Dan apabila terhalang, tidak bisa melihat hilal karena ada mendung dan sebagainya, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Dan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Pun demikian juga kayak yang berdasarkan perhitungan. Karena tadi kita sudah bicara juga soal masalah. Dengan teknologi yang sekarang ini, keakuratannya itu sangat luar biasa di dalam menentukan perhitungan untuk peredaran bulan ke dalam bumi ini. Dan itu diperbolehkan karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Yang artinya kurang lebih adalah dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ini sebagai dasar umat Islam untuk menentukan kapan kita melakukan perhitungan Komariah ini. Kapan menentukan awal bulan pada bulan-bulan Komariah ini atau bulan Hijriah ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Yang perlu direnungkan sebetulnya adalah bukan masalah perbedaan antara masalah hilal dan wujudul hilal ini. Karena ada juga yang ini kadang-kadang kita miris. Ada juga kelompok yang biasanya mendahului bulan Ramadan itu tidak sehari sebelumnya. Kadang beberapa hari sebelumnya udah mulai puasa.
Karena berdasarkan apa itu? Berdasarkan perhitungan angin misalnya. Ada juga yang berdasarkan perhitungan lautan, ombak lautan misalnya, ya. Atau apalah. Ya ini sebetulnya tugas para kiai, para ulama, yang mestinya adalah bisa memberikan arahan, bisa memberikan bimbingan pada orang-orang yang ya, karena begini, karena untuk menentukan masalah satu Syawal atau satu Ramadan atau awal-awal bulan lainnya di dalam bulan Komara itu kan secara hadis Nabi besar Muhammad SAW itu adalah masalah, dasarnya adalah melihat hilal. Dasarnya adalah hilal. Jadi kalau memperhitungkan adalah berdasarkan perhitungan masalah hilal di sini. Bukan berdasarkan dasar-dasar yang lain. Berdasarkan angin misalnya. Berdasarkan apa itu? Ombak misalnya. Bukan itu. Maka disinilah sebetulnya kewajiban para ulama, orang-orang yang mengerti tentang masalah ilmu ini, bisa menjelaskan atau bisa memberikan bimbingan sehingga umat kita ini jangan sampai ada yang ya di luar daripada syariat yang sudah ditentukan di dalam agama kita. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Namun walaupun demikian, ya tetap kita harus saling menghormati. Harus saling menghormati, harus saling menghargai. Ya karena bagaimanapun kembali pada kewajiban kita atau tanggung jawab kita masing-masing. Tapi di dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ayo. Ya, perbedaan pendapat itu wajar, ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah dipecah belah, menjadi orang-orang yang mudah diadu domba, atau membuat hal-hal seperti ini menjadi permusuhan, yang akhirnya malah menjatuhkan umat Islam itu sendiri, merendahkan umat Islam itu sendiri secara tidak langsung. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya adalah yang perlu kita ketahui dalam puasa ini, adanya rukun puasa. Jadi rukun puasa ini adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Ya. Karena kalau tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak diterima. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Pada malamnya. Setiap malam selama bulan Ramadan. Nah, kita bicara bulan Ramadan ya. Jadi harus ada niatnya dulu. Dan niat itu dilakukan pada setiap malamnya. Mulai dari maghrib ya, sampai dengan menjelang terbit fajar. Itu waktu untuk kita melakukan niat. Niat berpuasa untuk esok harinya. Walaupun ada juga ulama atau sebagian ulama yang memperbolehkan. Jadi niat puasa ini cukup sekali saja untuk 1 bulan. Itu juga ada yang memperbolehkan seperti itu. Tapi umumnya di kita itu niat puasa dilakukan setiap malam sebelumnya untuk melakukan puasa esok hari. Maka tidak heran kalau di musola-musola atau di masjid-masjid itu setelah melakukan sholat taraweh, sholat sunnah taraweh, itu biasanya ada apa itu muadzin yang atau ya muadzin ya itu atau istilahnya apa itu yang atau imam sholat taraweh itu kadang-kadang membimbing ya memberitahu atau menuntun untuk membacakan niat puasa Ramadan berikut untuk puasa berikutnya atau siangnya. Ya, yang biasa kita dengar adalah nawaitu saumal godi an ada fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Ya di antaranya seperti itu.
Tapi yang namanya niat itu kan sebetulnya tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya boleh menggunakan bahasa kita atau bahasa yang kita pahami, ya silahkan. Yang penting tuh niat bahwa besok itu untuk puasa. Melaksanakan puasa wajib. Itu rukun yang pertama. Ini sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Malam yujmi'i siyama qabla al-fajri wala siyamalah. Yang artinya kurang lebih adalah barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Dan juga kita ingat ada hadis yang lain, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya suatu amal itu tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Maka niat itu adalah penting buat kita. Apalagi akan melaksanakan puasa wajib. Itu kita harus diniati. Dan niatnya itu dilakukan pada malam sebelumnya. Mulai maghrib sampai dengan terbit fajar. Itu kalau untuk melaksanakan puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya siang hari. Asal belum waktu zawal. Artinya sebelum matahari condong ke barat. Tiba-tiba siang ini, ingat ini hari Kamis atau hari Senin misalnya, disunahkan berpuasa. Oh tadi malam saya belum niat, piye? Ya nggak apa-apa. Siang itu atau pagi itu dia niat untuk puasa sunnah misalnya. Itu boleh nih puasa sunnah. Tapi nih puasa bulan Ramadan niatnya harus malam. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,